Saudara-saudari terkasih, kalau dilihat dari alur cerita kisah Injil hari ini masuk dalam rangkaian pesan-pesan perpisahan Yesus dengan para muridnya, mulai dari bab 13 sampai 17, kemudian menjelang dia ditangkap itu bab 18. Mendengar bahwa Yesus akan meninggalkan mereka, para murid menjadi sedih, kecewa, bingung, dan gelisah. Ayat 1 tadi katakan, janganlah gelisah hati. Kenapa sedih dan gelisah? Karena para murid selama ini meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, sebagaimana yang menjadi pengharapan semua orang Yahudi waktu itu. Inilah konteksnya. Para murid mulai ragu-ragu bagaimana mereka akan mendapatkan kemuliaan bila Yesus akan menderita dan mati. Bahkan Yesus mengatakan bahwa ia pergi ke tempat yang tidak diketahui oleh para murid. Sebagai bentuk kebingungan, Thomas bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Karena itulah Yesus menyatakan bahwa Ialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melaluinya. Jadi ucapan ini bertujuan untuk menyatakan, untuk menguatkan para murid supaya mereka tidak khawatir, tidak ragu, dan keputusan mereka untuk mengikuti Yesus selama ini adalah keputusan yang benar. Lalu apa makna jalan, kebenaran, dan hidup ini? Saudara-saudari, kita tahu beberapa kali Yesus menyebutkan istilah rumah Bapa, pergi kepada Bapa, sampai kepada Bapa. Dan nampaknya para murid masih kurang mengerti apa yang dimaksud dari perkataan-perkataan itu, sampai Filipus pun bertanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Itu kalau kita lihat kepada ayat yang ke-8. Yesus mengungkapkan bahwa ia adalah jalan kepada Bapa, dalam arti bahwa Bapa dapat diketahui dan dijumpai melalui Yesus. Barang siapa melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus adalah juga pekerjaan Bapa. Hubungan antara Yesus dan Bapa ini memang sering dijelaskan dalam Injil Yohanes. Yang intinya adalah para murid bisa mengenal Bapa yang tidak kelihatan itu melalui Yesus Kristus sebagai firman yang menjadi manusia, yang secara nyata melaksanakan pekerjaan Bapa di dunia ini, sehingga melaluinya para murid tahu akan Bapa itu. Jadi saudara-saudara terkasih, Yesus pertama sebagai jalan, berarti melalui Yesus, pekerjaan dan ajarannya, kita bisa mengetahui kehendak Bapa. Kita bisa sampai dan bersekutu dengan Bapa. Itulah kemuliaan yang sebenarnya. Bukan sekedar kemuliaan politik seperti didambakan para murid. Kemuliaan yang sejati adalah persekutuan dengan Bapa. Kedua, Yesus adalah kebenaran, karena ia berasal dari Allah. Ia di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia, sehingga pekerjaan yang dilakukannya adalah pekerjaan Bapa. Melalui Yesus kita tahu tentang kebenaran. Kita tahu kehendak Bapa yang sesungguhnya, bukan sekedar kebenaran dalam pikiran kita.
Ketiga, Yesus adalah hidup. Karena melalui Yesus kita masuk dalam persekutuan dengan Allah. Itulah hidup yang sejati. Di dalam Yesus ada kehidupan sebagai sebuah persekutuan dengan Bapa. Saudara terkasih, sekali lagi tujuan dari sabda Tuhan hari ini adalah untuk meyakinkan para murid, meyakinkan kita bahwa keputusan mereka sudah tepat untuk mengikuti Yesus. Dan untuk menguatkan iman para murid ini, Yesus sekali lagi tidak mempersoalkan kepercayaan atau agama orang lain di luar kelompok para murid ini. Yesus berbicara mengenai dirinya sendiri kepada kelompok muridnya sendiri tanpa menghakimi yang lain. Dan Yesus mengoreksi pemahaman yang keliru dari para murid yang memiliki harapan mengenai kemuliaan politik dan ekonomi. Dengan kata lain, iman para murid tidak dibangun di atas penghakiman kesalahan iman orang lain, tetapi atas pengalaman mereka sendiri hidup bersama dengan Yesus. Ego sum via veritas et veritas. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ia memberikan jalan bagi yang tersesat, kebenaran bagi yang pernah salah, dan hidup bagi yang mati. Tuhan memberkati.